Setelah kita mempelajari bagaimana cara mendapatkan transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace, kali ini kita akan belajar untuk aplikasi dari transformasi Laplace. Salah satunya adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi Laplace, kita ingat kembali untuk tabel sifat dari transformasi Laplace untuk yang turunan. Jadi, kalau untuk turunan pertama, di sini kita ketahui bahwa transformasi Laplace dari turunan pertama dari f itu adalah s dikalikan dengan transformasi Laplace dari f dikurangi dengan f0. Initial conditionnya. Untuk turunan kedua bisa dinyatakan dengan s kuadrat transformasi Laplace dari f dikurangi s f0 dan dikurangi dengan f absen 0. Nah, untuk order yang lebih tinggi bisa digunakan persamaan 3 di sini. Sedangkan untuk integral, kalau tadi pada turunan itu hasil transformasi Laplace-nya dikalikan dengan S, maka pada integral kita kalikan dengan 1/s. Untuk lebih jelas, mari kita lihat persamaan diferensial dengan initial value problem seperti berikut ini. Jadi kita mempunyai persamaan diferensial ini. Kita ubah menjadi bentuk Laplace. Jadi untuk y double aksen di sini kita ubah menjadi s kuadrat y dikurangi s y0 dikurangi dengan y aksen 0. Saya berikan kurung, kemudian ditambah dengan a dikalikan y aksen. Nah, y aksennya kita ganti dengan s kalikan y dikurangi dengan y0. Sedangkan untuk B kalikan Y berarti kita tuliskan B dikalikan Y. Sama dengan RT. Berarti kalau RT kita ubah dalam Laplace menjadi RS. Kita nyatakan dengan huruf besar untuk yang setelah menjadi Laplace. Kemudian kita kumpulkan yang ada Y di sini, kita kumpulkan. Berarti kita tuliskan S kuadrat ditambah dengan AS ditambah dengan B kalikan Y. Itu sama dengan, yang lain kita pindah ke sebelah kanan semua. Berarti S ditambah dengan A kalikan dengan Y0 ditambah dengan Y aksen 0 ditambah dengan RS. Kemudian kita definisikan Q, variabel Q, itu adalah 1/, dari S kuadrat ditambah AS ditambah B. Maka bisa kita tuliskan YS yang di sini, ini YS, itu bisa kita tuliskan dengan output berarti sama dengan S plus A Y0 ditambah dengan Y aksen 0. Ini semua kita kalikan dengan QS ditambah dengan RS kalikan dengan QS. Jadi tujuannya ini kita pisah, untuk yang di sini adalah untuk initial value problemnya, R ini adalah inputnya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa QS itu adalah sama dengan YS per RS. Atau bisa kita tulis dengan hasil Laplace dari output per Laplace-nya dari input. Ini apabila untuk initial value problemnya yang di sini, ini kondisi awalnya sama dengan 0 semua. Nah, setelah kita mendapatkan YS, nanti kita untuk mendapatkan YT, tinggal kita lakukan inverse dari transformasi Laplace dari YS. Jadi ini kita dapatkan dari inverse dari YS. Kita coba untuk contoh berikut ini. Kita mempunyai persamaan diferensial seperti ini, dan ini adalah initial conditionnya. Kita gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jadi mula-mula kita ubah dulu ke dalam transformasi Laplace. Jadi menjadi S kuadrat YS, kemudian dikurangi SY0, dikurangi Y aksen 0, dikurangi dengan ini YS, sama dengan, nah untuk yang T kita ketahui bahwa
transformasi Laplace dari T, dari tabel transformasi Laplace itu adalah sama dengan 1/s². Jadi kita gantikan dengan 1/s². Kemudian kita kumpulkan yang YS. Jadi untuk YS, S² min 1 YS. Yang lain kita pindah ke sebelah kanan. Y0 di sini adalah sama dengan 1. Sedangkan untuk Y aksen 0 juga sama dengan 1. Jadi kita pindah ke sebelah kanan. Jadi S plus 1 ditambah dengan 1/s². Kemudian dari sini kita ketahui bahwa QS ini adalah sama dengan 1/s² min 1. Jadi bisa kita tulis YS itu sama dengan S plus 1 dikalikan QS ditambah dengan QS per S². Nah, kita gantikan QS-nya. Jadi didapat S plus 1 dibagi dengan, nah S² min 1 itu bisa saya ganti dengan S plus 1 dan S min 1. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan tetap saya tulis S² min 1. Ini nanti bisa kita coret. Jadi didapat hasilnya 1/s min 1 ditambah. Nah, untuk yang sebelah kanan ini berarti perlu kita lakukan partial fraction. Jadi kita lakukan yang di sini S² min 1 ditambah dengan S². Nah, karena penyebutnya ini adalah pangkat 2, maka untuk pembilang harus AS plus B. Ini demikian juga untuk yang ini. Misal saya sebut aja CS plus D. Berarti kita perlu mencari koefisien dari A, B, C, D. Jadi kita selesaikan, kita cari koefisien A, B, C, D-nya dengan cara yang sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Jadi caranya adalah ini yang saya ambil yang di sini 1/s². S² min 1 itu sama dengan, saya tulis AS plus B dibagi dengan S² min 1. Kemudian ditambah dengan CS plus D per S². Kemudian kita kalikan silang, jadi AS di sini AS plus B kita kalikan dengan S² ditambah dengan CS plus D dikalikan dengan S² min 1 sama dengan 1. Sama dengan ini. Kemudian kita buka kurungnya menjadi AS pangkat 3 ditambah BS² ditambah dengan CS pangkat 3 minus CS ditambah DS² minus D sama dengan 1. Nah, kita kumpulkan berarti yang pangkat 3 ada A dengan C yang di sini, berarti A plus C sama dengan 0, karena yang di sebelah kanan hanya 1 yang di sini. Kemudian untuk pangkat 2 ada B plus D, itu juga sama dengan 0. Nah, untuk pangkat 1 minus C itu sama, minus C sama dengan 0. Nah, untuk minus C sama dengan 0, sedangkan minus D sama dengan 1. Dari sini kita tahu D minus D-nya dimasukkan di sini adalah, atau bisa kita tulis D-nya sama dengan min 1. Jadi untuk ini kita gantikan min 1, maka B di sini sama dengan 1. Nah, karena C sama dengan 0, maka bisa kita cari untuk A juga nanti A-nya sama dengan A di sini berarti sama dengan 0, gitu ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa A itu 0, B-nya sama dengan 1, C-nya 0, D-nya sama dengan min 1. Jadi YS di sini bisa kita tulis S min 1 ditambah dengan 1/s² min 1 min 1/s². Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini bisa kita
cari atau dengan inverse transformasi Laplace, maka YT itu adalah sama dengan inverse transformasi Laplace dari ini semua. Kalau 1/s min 1, jadi kita punya pada tabel transformasi Laplace, kalau kita E pangkat minus AT, itu nanti hasil Laplace-nya adalah 1/s plus A. Nah, sedangkan untuk omega per S kuadrat min omega kuadrat, hasil transformasi Laplace-nya adalah sinus hiperbolikus dari omega T. Dan untuk T itu adalah 1/s kuadrat yang tadi. Jadi untuk T kita punya seperti yang di atas tadi sudah dituliskan, yaitu 1/s kuadrat. Jadi untuk YT bisa kita tulis untuk 1/s min 1, berarti bisa kita tulis menggunakan yang di sini adalah E pangkat, karena ini min berarti A-nya adalah min 1, maka E pangkat T. Sedangkan untuk 1/s kuadrat min 1 bisa kita gunakan di sini, maka omeganya sama dengan 1. Omeganya 1 kita tuliskan plus sin HT. Nah, untuk yang 1/s kuadrat itu hasil inversenya adalah T, berarti minus T. Jadi ini adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas. Berikutnya kita coba untuk contoh berikut ini, yang kedua. Kita punya persamaan diferensial ini, dan ini adalah initial condition-nya. Kita gunakan transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Jadi, mula-mula kita ubah dulu untuk Y double aksen, bisa kita tuliskan dengan S kuadrat YS, dikurangi SY0, dikurangi dengan Y aksen 0. Ini. Sedangkan untuk Y aksen itu bisa kita ganti dengan SYS dikurangi dengan Y0. Kemudian ditambah dengan 9Y, yaitu 9YS. Sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang ada YS-nya. Jadi kita kumpulkan YS di sini adalah S kuadrat ditambah dengan S ditambah 9 kalikan YS. Sisanya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kita gantikan dulu. Yang Y0 ini adalah sama dengan 0,16. Sedangkan untuk Y aksen 0 sama dengan 0. Jadi Y0 yang di sini juga kita ganti dengan 0,16. Jadi kita dapat yang ini 0,16 dikalikan S. Kita pindah ke kanan jadi 0,16 kalikan dengan S. Nah, sedangkan yang di sini dikurangi dengan 0,16. Berarti bisa saya tulis ini plus 1 begini. Kemudian kita dapatkan nilai YS itu adalah sama dengan 0,16 S plus 1 dibagi dengan S kuadrat ditambah S ditambah 9. Supaya bisa kita cari inverse dari transformasi Laplace-nya, maka kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Itu S plus setengah kuadrat. Jadi menjadi S kuadrat plus S plus 1/4. Nah, supaya jadi 9, tadi 1/4 harus ditambah dengan 35/4. Nah, sedangkan untuk pembilangnya kita tulis karena di sini ada S plus setengah, berarti kita harus menggantikan dengan S plus setengah. Jadi di sini bisa saya tulis 0,16 S plus setengah. Nah, kalau 0,16 S plus setengah berarti baru 0,16 ditambah 0,08. Padahal kita punya di sini harusnya 0,16. Jadi harus ditambah dengan 0,08. Kemudian kita lakukan seperti yang tadi. Kalau yang di sini ada S plus setengah dan S plus setengah, kita tahu dengan menggunakan tabel transformasi Laplace, kalau kita punya E pangkat minus AT sin omega T, itu nanti hasil transformasi Laplace-nya adalah omega per S plus A
kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Sedangkan untuk E pangkat minus AT kosinus omega T, itu hasil transformasi Laplace-nya adalah S plus A dibagi dengan S plus A kuadrat ditambah omega kuadrat. Jadi ini nanti bisa menjadi cos dengan sin. Kita kembali ke sini. Jadi YS bisa kita tulis 0,16 S plus setengah dibagi dengan S plus setengah kuadrat ditambah dengan 35/4. Sedangkan yang ini 0,8 supaya bisa sama dengan yang di sini, sinus, E pangkat dengan sinus, berarti bisa saya tulis ditambah dengan 0,08 ini saya kalikan dengan setengah akar 35 dibagi setengah akar 35, bisa begitu. Satu kan tidak merubah persamaan, jadi ini S plus setengah kuadrat ditambah 35/4. Nah, nanti yang ini setengah akar 35 atau sama saja dengan akar 35/4, akar 35/4 dengan penyebut ini, itu bisa kita ganti dengan yang nanti yang sinus yang di sini. Sedangkan 0,8 dibagi dengan setengah akar 35, ini adalah koefisiennya. Jadi bisa kita dapatkan hasil inverse transformasi Laplace-nya, YT itu adalah sama dengan E pangkat minus T per 2 atau setengah T minus setengah T dikalikan dengan ini koefisiennya ada 0,16. Jadi saya tulis 0,16 kosinus omeganya adalah akar 35/4. Jadi saya tulis di sini akar 35/4 T. Kemudian ditambah dengan 0,08 dibagi dengan setengah akar 35 yang tadi koefisiennya dan sinus akar 35/4 T. Jadi ini adalah hasil penyelesaian persamaan diferensial di atas. Berikut ini ada 5 latihan soal yang dapat Anda kerjakan untuk menambah pemahaman Anda. Demikian materi kita kali ini, yaitu penggunaan dari transformasi Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Selamat belajar.